Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Udah lama kita nggak ketemu ya teman-teman ya. Lagi banyak urusan di kantor mengawal arus mudik. Jadinya saya harus mengenyampingkan konten-konten YouTube saya ya demi hal yang lebih penting. Selamat Lebaran bagi teman-teman kita yang Muslim. Mohon maaf lahir dan batin kalau saya selama ini ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Oke, pada konten kali ini kita akan mengulas mesin bor terbaru dari Bosch. Bang, kok bor-bor terus sih, bosen? Ya mau bagaimana lagi ya teman-teman ya. Mesin bor ini adalah mesin yang dibutuhkan oleh semua kalangan. Jadi tidak hanya tukang saja untuk kegiatan rumahan butuh bor. Banyaklah kegiatan lain yang membutuhkan bor. Jadi wajar saja kalau mesin bor itu lebih banyak di pasaran dibandingkan dengan mesin-mesin yang lainnya. Dan wajar saja kalau saya lebih sering mengulas mesin bor dibandingkan dengan mesin-mesin yang lain. Oke, ini adalah mesin bor Bosch pertama saya yang cordless ya, yang cordless. Kalau yang pakai kabel sudah pernah saya ulas. Ini mesin bor Bosch yang pakai baterai dan mesinnya sudah brushless. Harganya di bawah 2 juta rupiah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan bor brushless Bosch yang lain, ini adalah versi yang paling murah. Nanti kalau harganya naik di pasaran, Bang, harganya nggak sesuai dengan yang lu review. Ya, kalian nontonnya mungkin 3 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan. Jadi wajar saja kalau harganya sudah naik ya. Kecuali kalian nonton harganya langsung naik. Nah, itu baru bisa salahkan saya. Tapi kalau kalian nontonnya setelah 5 bulan video ini tayang, ya wajar saja kalau harganya naik ya. Minyak goreng aja harganya naik. Oke. Kita skip aja, jangan bahas-bahas ke situ ya. Kita ini konten pertukangan. Ini dia untuk kemasan produknya. Koper khasnya Bosch ya. Warnanya ini warna Bosch sekali. Warnanya hijau lumut atau hijau tua. Oke, langsung saja kita unboxing. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, sebelum kita membahas isi di dalamnya, kita bahas dulu kemasan produknya ini ya. Ini untuk kopernya, untuk material bahan plastiknya sih terlihat premium ya, terlihat bagus. Lalu untuk mereknya, ini Bosch di emboss, jadi bukan tempelan atau stiker. Ya lumayan bagus menurut saya untuk material bahannya. Tetapi pelit bahan ya, pelit bahan. Ini tipis sekali untuk kopernya ya. Ini seperti bor-bor generic Cina ini untuk tingkat ketebalan plastiknya. Jadi saya rasa apabila kena tekanan yang berat tidak akan bisa melindungi isi di dalamnya dengan maksimal. Lalu untuk tipenya ya, saya belum sebutkan tadi. Untuk tipe dari bor ini adalah GSB 185 Li. Jadi berbeda ya dengan yang sebelumnya, yang baru tahun ini juga kalau nggak salah keluar, yang GSB 18V strip 50 ya. Ini berbeda teman-teman. Ini versi di bawahnya. Harganya Rp1.867.000. Pada kemasan produk di sini ada keterangan untuk spek dan juga fitur-fiturnya. Nanti akan kita bahas secara mendetail. Oke, langsung kita lihat saja apa yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ya, yang pertama di sini ini adalah faktur pembelian ya. Ini faktur pembeliannya. Saya belinya ini nih tokonya nih, Teknik Mat ya. Harganya 187, mudah-mudahan kelihatan, kalau enggak ya saya mohon maaf ya. Lalu ada kartu garansinya. Kartu garansi dari Bosch ini untuk service centernya banyak sekali dan garansinya di sini adalah 12 bulan ya. Garansinya 12 bulan, teman-teman. Lalu berikutnya ada buku panduan penggunaan chargeran. Ini ada bahasa Indonesianya belum ya? Ya ada bahasa Indonesianya ya. Ada bahasa Indonesianya, jadi silakan dibaca-baca agar tidak salah cara penggunaannya. Ini buku panduan penggunaan untuk bornya, juga ada bahasa Indonesianya. Jadi jelas ya, produk Bosch kali ini nih, yang ini didistribusikan resmi ke Indonesia. Lalu dapat docking charger. Dan terakhir unit bor dan baterai. Sudah terpasang baterainya 2Ah. Hanya dapat satu baterai ya teman-teman ya. Hanya dapat satu baterai saja dalam paket pembelian. Oke, sekarang kita bahas untuk build quality-nya ya. Yang pertama, chargeran. Ini material bahan plastiknya sih lumayan bagus, tetapi kalau kita bandingkan dengan chargerannya DeWalt Stanley, ya ini di bawah ya untuk kualitasnya. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Untuk finishingnya rapi, lalu untuk keterangan-keterangannya juga jelas ya. Dan untuk chargerannya ini made in China ya. Ini tulisannya made in China. Lalu untuk baterai juga material bahan plastiknya sih lumayan bagus, tetapi ya sekali lagi saya katakan ya, kalau kita bandingkan dengan DeWalt Stanley atau Makita, ini material bahannya sih di bawah ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri aja nih.
Untuk keterangannya jelas ya, made in Malaysia untuk baterainya ini. Dan ini nih yang agak sedikit mengganggu, terkesan kurang solid ya. Ini goyang-goyang seperti ini nih, goyang-goyang gitu ya. Terkesan kurang solid, tetapi ya asalkan berfungsi dengan baik sih menurut saya nggak ada masalah ya. Mohon maaf kalau pesawatnya terlalu berisik pas di atas kepala saya soalnya. Oke, berikutnya untuk bornya. Ini bentuknya seperti ini, lumayan compact dan lumayan kecil. Hanya sejengkal tangan saya ya, hanya sejengkal tangan saya, jadi lumayan kecil ini. Untuk bobotnya juga kalau dibandingkan dengan bor brushless yang lain, ini tergolong ringan menurut saya. Untuk material bahan plastiknya sih bagus ya. Ini bagus, tidak ada plastik yang melebar-lebar, lalu tidak ada yang renggang-renggang juga. Untuk karetnya juga ini gripnya enak di tangan ya, lembut di tangan. Lalu untuk part-part yang bisa digerakkan, pertama untuk caknya kokoh ya, nggak ada masalah, tidak ada goyang-goyang. Menguncinya juga enak, kita lihat apakah center atau tidak. Ya, center ya, nggak ada masalah, tidak ada geol-geol. Lalu untuk torsi selektornya, ini enak sekali ya, smooth sekali untuk torsi selektor. Lalu untuk mode selektornya juga enak sekali, clicky. Lalu untuk perpindahan kecepatannya, tidak ada nyangkut-nyangkut, reversible, nggak ada masalah. Triggernya juga lumayan responsif ya, jadi untuk build quality sih ini jempolan menurut saya. Berikutnya untuk fitur-fitur, yang pertama caknya ini sudah penguncian satu tangan ya. Oh ya, saya lupa ya, material bahan dari caknya ini sudah logam atau besi. Pengunciannya sudah satu tangan, lalu ada torsi selektor sampai dengan nomor 20 di sini. Ada mode selektor, ada 3 mode pengeboran, menyekrup, mengebor biasa, dan mengebor dengan fitur hammer impact. Jadi sudah ada fitur hammer impact-nya, lumayan lengkap ya. Dan ada 2 kecepatan, nomor 1 dan nomor 2 untuk kecepatannya. Lalu ada forward and reverse atau reversible, putaran kanan, putaran kiri. Dan apabila posisinya kita ketengahin, dia akan mengunci triggernya. Lalu ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita menekan triggernya, maka kecepatannya akan semakin kencang. Ada LED light di sini untuk menerangi kita pada saat kita bekerja, dan sangat disayangkan ya tidak ada fitur indikator baterai pada bor ini. Padahal di paket pembelian kita hanya dapat 1 buah baterai. Selanjutnya untuk spesifikasinya langsung saja kita akan uji menggunakan alat ukur yang saya punya. Oke, untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargerannya. Kita colokin terlebih dahulu. Untuk standby-nya 1,2 watt, ya turun ke 0,9 ya, sudah menyala lampu indikatornya. Sekarang kita langsung colokin baterainya, kita lihat berapa output yang dihasilkan. Nah, ini sudah berkedip-kedip ya, di angka 43,6 watt. Kita tunggu baterai sampai penuh. Oh ya, untuk baterainya ini kalau penuh dia voltasenya di angka 20 volt maksimalnya ya. Oke, untuk baterainya sudah terisi penuh ya. Lampu indikator sudah menyala berwarna hijau dan arusnya sudah di-cut. Berikutnya kita akan uji RPM dari bor ini. Untuk uji RPM yang pertama, modenya kita ubah ke mode drilling, kecepatan nomor 1 terlebih dahulu. Oke, pada kecepatan nomor 1 mentok di angka 489 RPM. Sekarang kita ubah ke kecepatan nomor 2. Kecepatan nomor 2 di angka 1875,8 RPM ya. Kalau kita lihat spek tertulis di sini untuk kecepatan nomor 1 di 500 dan nomor 2-nya di angka 1900. Ya sudah sesuai ya, hanya perbedaannya itu tidak sampai 100 RPM. Berikutnya untuk caknya ya, kita akan lihat berapa ukuran diameter caknya. Jadi mata bor yang bisa masuk ke dalam caknya ini berapa. Kita ukur di sini menggunakan Sigmet ya. Ya, di angka 13,39 mm atau 13 mm ya. Jadi bisa menampung mata bor sampai dengan pangkalnya itu ukurannya 13 mm. Berikutnya kita akan lihat untuk beratnya include dengan baterai 2Ah. Ya, di angka 1,3 kiloan ya, lumayan ringan.
Oke, yang pertama kita akan menyekrup menggunakan skrup dengan panjang 2 inci ya. Modenya mode menyekrup, dan ini torsinya saya buat nomor 10 terlebih dahulu. Medianya kayu mahoni tanpa pre-drilling. Nanti kalau nggak mampu kita naikin untuk torsinya ya. Ya, torsi nomor 10 cukup ya teman-teman ya. Sekali lagi. Oke, nggak ada masalah ya, digunakan untuk menyekrup, enak-enak aja. Berikutnya kita akan uji untuk torsinya ya. Saya menggunakan skrup panjang 10 cm seperti ini, kepalanya hex. Di sini kita akan coba terlebih dahulu nomor 15 ya. Medianya masih sama, kayu mahoni. Nomor 15 nggak mampu, kita naikkan. Nomor 20 langsung. Nomor 20 nggak mampu, kita ubah ke mode drilling ya. Oke, sekali lagi. Nggak ada masalah. Oke, sekarang untuk mengebor ya, kita akan langsung siksa menggunakan mata bor auger ukuran 19 mm ini. Di sini akan saya coba pada kecepatan nomor 2 terlebih dahulu, modenya mode drilling. Medianya kayu mahoni. Ya, langsung nggak bisa ya teman-teman ya, langsung nggak bisa. Motornya langsung mati. Saya akan perlihatkan lebih jelas lagi ya. Ini kecepatan nomor 2. Nggak bisa ya, jelas ya. Kita ubah nih. Keluarkan terlebih dahulu. Kita ubah ke kecepatan nomor 1. Pada lubang yang sama. Ini mati sendiri ya. Nih, trigger masih saya tekan, tapi mesinnya mati nih. Harus dilepas triggernya terlebih dahulu baru bisa bekerja lagi nih. Ya, pada kecepatan nomor 1 bisa ya, walaupun agak sedikit ngos-ngosan. Selanjutnya saya akan siksa lagi menggunakan mata bor auger yang lebih besar, ukurannya 25 mm. Media masih sama, kecepatan masih sama, modenya juga masih sama. Kita lihat seberapa mampu. Mati, kita coba lagi ya. Mati lagi. Mati lagi. Mati lagi. Ya, mampunya segini ya teman-teman ya. Masuk setengah, ya lumayan lah menurut saya. Oke, untuk pengujian terakhir saya akan menguji fitur hammer impact-nya ya. Di sini saya menggunakan mata bor masonry ukuran 10 mm. Kecepatannya nomor 2, modenya mode hammer impact. Untuk media pengeboran adalah cone block atau paving block. Kita lihat bagaimana performanya.
Tadi mati sendiri ya teman-teman ya, mati sendiri. Triggernya masih saya tekan tapi mati. Nah, ini mati nih. Ini trigger masih saya tekan ya. Kalau kita lepas trigger, kita nyalakan lagi, bisa lagi. Nah, mati lagi. Ini dikit lagi nih. Oke. Bisa sampai dengan akhir ya. Setelah kita gunakan tadi, sekarang kita cek suhunya. Pada motor 49 derajat Celcius, pada bodi 45 derajat Celcius, 41 derajat Celcius, pada baterai 38 derajat Celcius. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor dari Bosch ini ya. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana rasanya menggunakan bor ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality nggak ada masalah ya. Untuk fitur saya rasa hanya kurang fitur indikator baterai. Karena di paket pembelian kita hanya dapat satu baterai, jadi menurut saya fitur indikator baterai itu penting. Lalu dari sisi spesifikasi nggak ada masalah ya, semuanya sesuai-sesuai saja. Dari segi performa juga saya rasa dengan harga 18, merek terkenal seperti ini, saya rasa wajar ya tenaganya seperti tadi. Kalau kita bandingkan dengan Makita yang kemarin saya ulas, ya ini lebih bertenaga ya teman-teman ya. Lalu dari segi harganya juga lebih terjangkau. Walaupun kalau kita hitung-hitung, apabila bor ini dapat 2 baterai, ini baterai Bosch 2Ah atau 2000 mAh di pasaran harganya 650.000. Ya harganya mirip-mirip ya. Tetapi ini sudah brushless, sedangkan Makita yang kemarin motornya masih motor biasa. Lalu keunggulan berikutnya menurut saya baterai dari Bosch ini bisa dipakai ke produk cordless Bosch yang lain. Sementara kalau yang Makita kemarin itu baterainya berbeda ya dengan tipe LXT. Jadi itu juga menjadi keunggulan Bosch dibandingkan dengan Makita. Lalu apakah ini worth it untuk dibeli? Ya ini tergantung ya teman-teman ya. Kalau memang budget kalian hanya 1.800.000 tidak sampai dengan 2 juta, ya ini menjadi worth it. Tetapi kalau memang kalian bisa menambahkan budget kalian, menurut saya sih lebih baik beli DCA ADJZ 1303 ya. Harganya 2 jutaan, tetapi kita dapat baterai 4Ah, 2 buah, tenaganya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan Bosch ini. Tetapi kalau memang kalian pecinta Bosch sejati ya, pecinta Bosch sejati yang memang nggak mau produk lain selain merek Bosch, ya saya sarankan beli yang kakaknya ini ya, yang GSB 18V strip 50, harganya 2.600.000-an. 2.600.000 ya, dapat 2 buah baterai. Sementara ini hanya dapat 1 baterai. Ya nambah-nambah kurang lebih 100.000 ya, 100 sampai dengan 200.000 ya worth it lah menurut saya. Daripada beli yang ini, mending beli kakaknya sekalian. Tenaganya ya lebih besar ya. Kalau saya berkaca dari channel lain, saya lihat itu sepertinya memang lebih besar tenaga yang kakaknya ini, yang GSB 18V strip 50. Ya sekali lagi balik ke selera masing-masing ya. Saya hanya memberikan saran menurut pendapat saya pribadi. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.